Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bumi ini dengan berisi negara-negara bangsa dan spesifik ada Nusantara. Kalau tidak salah di sini ada perempatan. Sekarang bukan ini, dulu ini saja. Karena yang ada di sini adalah bidang pesarian. Dan di sini ada istilah lelampah, di antara lelampah-lelampah dan di antara kultur-kultur di Nusantara dan permukaan bumi ini yang tetap membutuhkan syariah dan mengikuti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dengan lingkungan ini ditulislah istilah bidang pesarian. Di antara urusan-urusan yang sedang membutuhkan pemilahan antara mana yang umum dan mana yang khusus. Inilah yang dinamakan transisi. Karena sampai dengan sekarang, untuk membahas beberapa poin di antara salah satu pemahaman di dalam agama Islam, di antaranya masalah pesarian, rata-rata di Jawa Timur belum ada yang berkenan. Kami ulangi, rata-rata di Jawa Timur belum ada yang berkenan untuk membahas tulisan-tulisan kami yang diantara isinya adalah tentang pesarian. Karena apabila dihilangkan total, maka dikhawatirkan tidak ada gambaran yang dijadikan parameter. Namun apabila keterlaluan, khawatir sudah tidak sesuai dengan harapan-harapan beliau-beliau. Sehingga dibutuhkanlah informasi dan komunikasi dalam rangka untuk melihat mungkin tidaknya komunikasi yang bukan untuk menghilangkan esensi para almarhum ini, melainkan hanya ingin menghilangkan dugaan alibi yang diduga kurang tepat dengan Al-Qur'anul Karim dan Sunnah. Terlihat lagi pesarian, dan dari sini pula lah toko Super Galaxy sudah terlihat.
sebagaimana pada posisi struktur terletak di sebelah ini, sehingga kami ingin membahas tentang kelompok logo atau simbol-simbol gambaran sejak sebelumnya. Logo-logo yang terdapat pada halaman ini dibuat pada tahun 2006, 2008, 2009, dan 2011. Apabila menggunakan komparasi awal dan akhir, halaman pertama ini juga digunakan di bagian akhir, maka logo ini menjadi 5 kelompok. Sehingga apabila menggunakan sebagaimana terdapat pada halaman ini, maka di dunia ini ada tempat turunnya kitab-kitab suci, antara lain dan atasnya dasar agama Islam. Dan di Amerika Serikat sekarang sedang menjadi pusat teknis kebutuhan dunia, yaitu urusan keuangan, karena merupakan satu-satunya alat yang dibutuhkan di permukaan bumi ini. Kedua kutub ini melalui proses preventif dan kuratif dengan menghilangkan, menghentikan, mencegah, dan menghindari hambatan, gangguan, ancaman, tantangan, dan tidak wajar, serta lain sebagainya, turun menjadi teknis untuk kebutuhan berjalan hidup dan pelaksanaan kegiatan, urusan pribadi, keluarga dan kemasyarakatan, agama dan negara, yang insya Allah akan dibahas di bagian akhir nanti. Karena kami beragama Islam, maka sekarang kami membahas agama Islam sebagaimana pada salah satu kitab yang menggunakan definisi al-inqiyadu lil ahkam syar'iyyati. Maka di sini mengandung hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, ditambah dengan ain dan kifayah. Ada wajib ain dan kifayah, demikian juga ada sunnah ain dan kifayah. Apabila sunnah dan kifayah dipisah, mungkin untuk sementara dapat dikatakan ada 7 hal, mana yang harus, mana yang baik, mana yang biasa-biasa, mana yang tidak baik atau sebaiknya ditinggalkan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang untuk pribadi masing-masing individu, dan mana yang representatif atau kolektif, yakni apabila dikerjakan oleh salah satu orang, maka lainnya sudah tidak mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakannya. Setelah sekitar 5 tahun lebih mendapat kebuntuan, padahal kami untuk diri pun mengandung urusan dan pertanggungjawaban, maka kami berupaya mengadakan beberapa pemberitahuan dan permohonan ke atas. Karena untuk sementara kami belum mendapat wadah yang memenuhi kebutuhan kami dan kami di belakang, sehingga kami mencoba bergerak menuju ke atas melalui surat dalam rangka ingin mencari sentral pertanggungjawaban secara spiritual tanpa mengabaikan jenjang emosional dan rasional secara global atau
tanpa mengabaikan jenjang rasional dan emosional sebagai dasar pemikiran untuk tata cara perilaku dan pola interaksi yang tidak terlepas dari urusan dunia dan akhirat sebagaimana digambarkan di bagian awal di atas. Namun dalam perjalanan terdapat beberapa kebuntuan dan sebagainya, sehingga terbentur dengan dilema, khususnya keraguan-raguan, yaitu apabila berhenti kami mempunyai beban pribadi dan sebagainya, tapi apabila gerak terus tanpa adanya koreksi rambu-rambu, bahan-bahan pertimbangan alternatif dan sebagainya, dikhawatirkan membentur etika dan akhlak lainnya, maka kami menggunakan istilah pencarian standar etika dan akhlak. Dalam upaya preventif dan kuratif untuk perjalanan hidup dan pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan pada halaman pertama. Dan apabila ini diletakkan di halaman akhir, maka berbentuk seperti ini. Di tengah lingkungan ini, yaitu salah satu kultur, terdapat komunitas yang di atas adalah pengfungsian pihak-pihak yang menggunakan bahasa tersirat dan tersurat, ibarat mutakallimin dan usuliyin, dan di tengah menggunakan komparasi dan teknis ibarat nuhat dan fikih, dan di bawah menggunakan studi komparasi dan iktibar keseharian untuk pemberitaan dan karangan-karangan buku ibarat Insya'il Akbar, kita harus menyimpulkan informasi dan komunikasi yang ada saat itu juga setiap hari, minimal setiap pagi sore, untuk hubungan hablum minallah dan hablum minannas dengan berpusat di sentral ini.